Hai hai hai, selamat datang di Puan Conversation, ngobrol seru bareng Puan seputar karir, mental health, dan self-improvement. Selamat mendengarkan ya. Hai Puan, apa kabar? Kali ini di Puan Conversation ada aku, Fadila atau Fadil sebagai founder di Puan Bisa yang bakal bahas banyak hal seputar self-improvement, mental health, dan karir. Di Puan Bisa hari ini bakal banyak ngobrol mengenai quarter life crisis, beneran atau alasan nih. Dan hari ini bakal ditemenin oleh ahlinya ada Kanana Alhamid sebagai founder di Soul Healer. Hai Kanana. Halo teman-teman dan Kak Fadil, apa kabar nih di sore hari ini? Alhamdulillah baik. Kanana gimana kabarnya? Alhamdulillah, aku baik juga dan juga excited banget nih buat bisa ngobrol sama teman-teman di Puan Bisa. Sama aku juga nih. Nah, sebelum mulai mungkin Kanana mau cerita-cerita sedikit kali mungkin mengenai Soul Healer sendiri, Kak. Oke, boleh. Sebelumnya thank you ya Kak Fadil udah mau undang aku nih buat ngisi di podcastnya Puan Bisa. Sebelumnya mungkin teman-teman aku mau perkenalan diri dulu ya. Kenalin, nama aku Nana, aku merupakan founder dari platform yang namanya Soul Healer. Teman-teman bisa cek di Instagram @soulhealer.id. Nah, apa sih Soul Healer itu? Nah, Soul Healer itu merupakan sebuah platform yang bergerak di bidang mental health dan juga self development. Nah, saat ini Soul Healer udah memberikan beberapa layanan seperti psikoedukasi dan juga layanan konseling, bisa dengan psikolog, peer counselor maupun bentuknya peer support group gitu, Kak Fadil. Wih, seru banget pastinya. Kakak-kakak bisa banget tadi tuh langsung kepoin Instagramnya di @soulhealer.id ya, Kak ya. Yes, betul banget. Kayak tuh ada peer counseling, pokoknya semuanya kegundah gulana kalian nih, apalagi buat anak-anak muda bisa banget langsung kepoin dan langsung follow juga, jangan cuma kepoin tapi juga follow juga soulhealer.id. Keren nih. BTW nih Kanana ngomongin kegundah gulanan anak muda ya. Sekarang tuh kalau didengar nih banyak banget yang ngomongin quarter life crisis gitu kan. Itu tuh banyak banget deh kayak anak-anak muda gitu ya, apalagi early 20s tuh banyak banget yang kayaknya aku quarter life crisis nih. Yes. Nah, bener. Betul, dan topik ini tuh juga bakal kita angkat hari ini, kakak-kakak semua dan Puan semua, kita akan mengangkat tentang quarter life crisis. Nah, tapi kalau menurut Kanana nih, sebagai seorang sarjana psikologi ya, dan menurut Kanana sendiri, quarter life crisis itu sebenarnya bener nggak sih ada, dan itu apa sih Kak sebenarnya Kak? Oke, sebelumnya ini bahasan yang menarik banget ya, karena mungkin bisa relate ke banyak orang gitu, karena di usia-usia yang menginjak 20 tahunan gitu, kita tuh kadang mulai mempertanyakan lagi nih ke dalam diri kita sendiri. Sesederhana kita nanyain value diri kita ini apa sih gitu, atau pernah nggak sih teman-teman berada di dalam situasi dimana ketika kita ngelihat orang lain tuh udah pada sukses banget, udah bisa mencapai impian atau tujuan-tujuannya dalam hidup, dan kita tuh jadi mempertanyakan hal itu ke dalam diri, kayak apa sih kemampuan aku, kenapa sih orang-orang udah pada bisa sejago itu. Kak Fadil pernah nggak sih mengalami situasi itu, Kak? Sering sih, mempertanyakan diri. Yes, betul. Nah, itu bisa jadi salah satu alarm nih kalau kita sedang mengalami sebuah krisis dalam kehidupan kita. Nah, kenapa sih namanya quarter life crisis gitu ya? Nah, jadi kenapa dinamain quarter? Karena kita tuh diibaratkan akan berusia misalnya 100 tahun gitu misalnya. Nah, quarter itu kan seperempatnya ya, jadi 25 gitu. Tapi kan bisa kurang dari itu. Jadi memang biasanya quarter life crisis itu dimulai di usia 20 tahunan gitu. Nah, biasanya disingkat sebagai QLC juga sih, biar gampang gitu ya, nggak kepanjangan nyebutnya. Nah, QLC sendiri itu intinya adalah krisis yang kita alami
dan banyak orang yang bisa mengalami hal itu juga gitu dari usia sekitar 20 tahunan, dan mereka itu mengalami kebingungan sama pilihan-pilihan hidupnya. Jadi QLC ini juga bisa kita sebut sebagai momen di mana kita tuh lagi gencar-gencarnya untuk mencari jati diri kita gitu, Kak Fadil. Oke, itu jadi bener-bener mungkin fase pingin tahu diri kemana gitu ya kan Nana ya? Yes, betul banget. Jadi kita kayak pengen explore banyak hal, pengen tahu banyak hal lebih tentang diri kita sendiri gitu. Tapi kadang kita justru bertemu dengan hal-hal yang membuat kita tuh jadi kurang semangat atau jadi mempertanyakan diri tadi itu gitu kan. Bisa aja kita ketemu banyak hal positif tapi juga hal negatifnya yang akhirnya membuat kita jatuh di krisis itu sendiri gitu. Oke, tadi Kak Nana sempat mention banyak hal yang mempengaruhi gitu, tapi sebenarnya penyebab dari QLC itu apa sih Kak? Oke, nah sebenarnya penyebabnya itu bervariasi ya, bisa berbagai orang tuh bisa mengalami penyebabnya beragam gitu. Tapi biasanya ya banyak hal terjadi yang jadi triggernya quarter life crisis itu membandingkan diri dengan orang lain sih Kak. Itu biasanya yang memunculkan akhirnya kita jadi ngebandingin diri, terus overthinking, dan akhirnya insecure dan mengalami quarter life crisis itu. Nah, selain itu kita juga kadang tuh ngerasa udah keburu kecewa nih sama diri sendiri gitu. Jadi kita ngerasa diri kita tuh nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Gitu sih biasanya penyebabnya dua hal itu sih Kak. Tapi mungkin akan ada penyebab-penyebab lain yang mungkin orang lain alami dan orang lain belum tentu orang lain juga mengalami hal itu gitu. Setuju banget, apalagi tadi membandingkan diri sendiri gitu ya kepada orang lain, apalagi nih umur-umur 20-an ya Kak. Yes, betul banget, karena kan sekarang perkembangan zaman itu pesat banget ya, apalagi yang namanya apa sih, kadang orang-orang tuh suka ngupload tentang kehidupannya dia gitu ya, dan itu tuh bikin kita tuh jadi kayak ke-trigger, waduh, itu kayak misalnya aku sendiri gitu ya, waduh kok mereka tuh udah pada keren-keren ya gitu kan, aku harus bisa ngapain nih gitu, kok hidupku masih gini-gini aja ya gitu. Nah, sampai kadang ada di satu sisi tuh aku nge-mute story mereka atau aku diaktif kayak gitu, karena udah saking daripada aku yang apa istilahnya kayak mempertanyakan diri terus nih, jadi semakin nggak percaya diri dan sebagainya, akhirnya ya aku melakukan hal yang bisa membuat aku terhindar dari trigger itu gitu sih. Tapi jadinya normal ya Kak sebenarnya nge-mute, karena to be honest aku juga nge-mute beberapa followers aku atau beberapa temanku sih. Ya itu nggak apa-apa sih sebenarnya. Apalagi kayak mereka living in their best life yang kita suka gitu ya. Kadang kan ngelihat teman udah achieve sesuatu yang kita juga pingin. Betul. Dan yang perlu kita tahu kan yang namanya sosial media itu kan is fake gitu ya. Jadi nggak semuanya itu apa ya namanya. Kadang kita bisa ngelihat seseorang tuh seolah-olah mereka perfect banget gitu. Tapi kan kita nggak pernah tahu realitanya kayak gimana gitu sih. Benar-benar kadang tuh ya yang di-share ya cuma pingin yang dia lihat doang gitu, para pengikutnya lihat doang, nggak semuanya baik gitu kan, namanya hidup kan pasti ada ups and down. Betul. Oke, BTW tadi kita udah ngomongin ada beberapa sisi-sisinya gitu, tapi kalau dari sisi positifnya sendiri dari QLC ini ada nggak sih Kak menurut Kak Nana? Mungkin yang mau aku highlight di sini ya teman-teman, quarter life crisis ini bisa diibaratkan sebagai sebuah stresor. Jadi mungkin teman-teman kalau belum tahu, stresor itu adalah sesuatu yang membuat kita stres gitu ya. Nah, yang namanya stresor itu bisa kita respon secara positif maupun secara negatif gitu. Jadi nih misalnya teman-teman mengalami sebuah krisis atau QLC gitu ya. Nah, mau direspon secara positif atau negatif itu benar-benar ada di
dikendalikan sama teman-teman gitu. Kalau teman-teman mau merespon quarter life crisis itu dengan negatif, ya teman-teman nanti responnya bisa misalnya jadi nggak punya motivasi, jadi nggak percaya diri, jadi insecure, overthinking, cemas dan sebagainya gitu. Tapi kalau teman-teman mau merespon si quarter life crisis ini dengan positif, nah teman-teman tuh bisa menjadikan hal ini sebagai motivasi teman-teman untuk bisa mengenali diri teman-teman lebih dalam, untuk bisa mengembalikan lagi motivasi, semangat teman-teman untuk bisa achieve keinginan dan cita-cita teman-teman gitu. Jadi kalau bisa dibilang si quarter life crisis ini tuh posisinya netral, dan itu gimana cara kita meresponnya itulah yang bisa berdampak gitu. Kita mau berdampak positif bisa, mau berdampak negatif juga bisa. Kayak gitu sih Kak Fadil. Oke, memang semua itu ada di dalam kuasa diri ya Kak. Kalau dari Stoik juga bilangnya gitu kan. Semua Betul. hal pasti respon dari kitanya sendiri nih yang akan menghadapi hal tersebut. Nah, tadi kan Kak Nana juga sempat mention ya, tadi ada respon istilah positif dan negatifnya. Kalau menurut Kak Nana sendiri, gimana sih caranya, apalagi nih kayak early 20s ini nih, ya karena mungkin banyak terpapar sosial media, jadi sering ngeliatin teman-temannya yang mungkin lebih sukses, quote unquote gitu kan, atau gaya hidupnya jalan-jalan mulu, terus dia juga jadi pengen tapi belum bisa ke sana gitu kan. Nah, gimana sih caranya biar respon kita tuh bisa positif terhadap hal-hal tersebut gitu Kak? Jadi cara untuk ngendaliin quarter life crisisnya itu ya? Iya. Oke. Mungkin di sini ada pertanyaan yang menarik ya gitu. Itu hal yang cukup susah gampang gitu ya untuk dilakukan gitu. Yang pertama mungkin kita harus bisa punya mindset yang positif dulu nih teman-teman gitu. Kalau misalnya kita ngelihat orang lain misalnya di usia kita yang masih 20-an, sama nih sebaya sama kita, tapi mereka udah bisa misalnya lulus tepat waktu, atau mereka udah bisa sukses dengan pekerjaannya kayak gitu ya. Nah, kita harus punya mindset yang positif gitu. Kalau kita ngelihat orang itu bisa sukses gitu ya. Nah, kalau misalnya kita nggak punya mindset yang positif, kita tuh justru akan cenderung bertumpu sama target orang lain gitu. Padahal itu kan bukan target kita. Maksudnya definisi sukses kita itu kan kita sendiri yang menciptakan gitu. Makanya itu penting banget untuk punya mindset yang positif gitu. Nah, kalau teman-teman udah bisa punya mindset yang positif, nah teman-teman bisa tuh untuk mulai kenal lebih dalam nih dengan diri sendiri. Misalnya nih kita bertanya sama diri sendiri tentang apa sih kelebihan atau kekurangan diri kamu, terus apa sih yang sebenarnya mau kamu capai di dalam hidup kamu, atau apa sih hal-hal yang aku sukain gitu, dan itu bisa aku perdalam dan bisa berdampak positif buat aku ke depannya. Nah, terus biasanya yang suka aku lakukan juga gitu ya, aku sering bikin list goals gitu, entah itu kayak 3 tahun ke depan, 5 tahun sampai 10 tahun ke depan gitu. Nah, ini juga bantu aku buat bisa menciptakan definisi sukses itu sendiri. Jadi kita nggak terlalu bergantung ke orang lain yang justru akan menyebabkan kita semakin stres dan sebagainya gitu. Nah, terus juga kalau memang ngerasa postingan orang lain itu udah cukup mengganggu gitu ya, it's okay untuk kita membatasi penggunaan media sosial kita gitu. Entah itu ya kayak tadi kita mute story orang, atau mungkin kita deactive gitu-gitu, it's okay gitu. Kita mungkin butuh waktu sendiri dulu nih untuk bisa menata lagi nih pikiran dan perasaan kita gitu. Nah, terus mungkin teman-teman juga bisa nih untuk sharing gitu ya sama mentor atau sama orang-orang yang udah berpengalaman di bidangnya atau di hal-hal yang teman-teman inginkan gitu ya, biar teman-teman bisa mendapatkan informasi yang lebih banyak dan bisa mengatasi rasa ketakutan-ketakutan atau rasa takut gagal dalam diri teman-teman gitu. Gitu sih Kak Fadil.
Oke, tadi menarik banget pembahasannya. Apalagi tadi aku sempat meng-highlight salah satu kalimat dari Kanana adalah menciptakan definisi sukses sendiri. Itu sih, Oh, itu sih bener Kanana, banyak banget ya. Ya mungkin karena terpapar tadi sosial media ya. Setiap hal itu pasti ada positif and negative side-nya. Dan kadang tuh sukses itu eh, karena ngelihat sosial media mungkin ya Kanana ya. ya benar-benar banget. Jadi ya suksesnya itu malah definisi dari orang lain, dia nggak punya definisinya sendiri gitu, dan itu akhirnya yang mencetuskan quarter life crisis gitu ya Kak. Betul betul. Kebanyakan memang kejadian itu gara-gara itu berawal dari media sosial sih kebanyakan. Gitu. Lalu membandingkan diri dan akhirnya overthink, cemas, stres sampai kita masuk ke zona si quarter life crisis itu gitu. Oke, benar-benar. Dan tadi harus self discovery, journaling ya, paling Kanana ya untuk tahu Nah, apa sih. itu. Boleh Bener-bener. kalau mau journaling, boleh banget gitu. Oke, nah padahal kalau kita dengar-dengar tuh quarter life crisis itu sebenarnya topik yang menarik banget untuk dibahas. Tapi kenapa ya topik ini tuh baru booming akhir-akhir ini sih Kak gitu, tentang mental health dan segala macamnya? Mhm. Sebenarnya kalau tentang mental health gitu ya, salah satunya topik quarter life crisis itu juga merupakan topik yang booming atau muncul naik daun gitu ya. Karena perkembangan zaman sih gitu. Jadi memang karena sekarang semenjak pandemi sih sebenarnya itu mulai bermunculan banyak banget platform atau entah itu campaign yang menyuarakan tentang mental health. Jadi kita baru tahu nih istilah-istilah baru tentang psikologi atau tentang kesehatan mental, salah satunya quarter life crisis ini yang juga dirasakan oleh banyak orang gitu. Itu sih jadi memang boomingnya itu karena perkembangan zaman ya gitu. Jadi memang platform mental health itu mulai berjamur dan istilah-istilah psikologi banyak dikenal lebih banyak orang kayak gitu. Tapi itu justru bagus ya karena apa sih bisa meningkatkan awareness kita tentang kondisi mental kita dan gimana kita harus mengatasi hal itu gitu sih. Oke, benar-benar. Jadi sekarang tuh orang-orang jadi lebih mulai aware ya Kak tentang kesehatan mentalnya. Betul. Oke, kalau zaman dulu kalau ngomongin kesehatan mental dibilangnya kurang iman kali ya. Ya benar-benar banget stigmanya itu, tapi kadang sekarang pun masih ada sih orang-orang yang memberikan stigma kayak gitu. Makanya kan kita di sini juga berjuang ya untuk mengatasi stigma-stigma terkait dengan kesehatan mental maupun psikologi itu. Betul-betul. Oke. Nah, kalau dari Kak Nana sendiri gitu, tadi kan bilang bahwa sebenarnya quarter life crisis itu bisa mempengaruhi kehidupan sosial seseorang juga nggak sih Kak? Bisa banget. Kenapa? Karena dampaknya itu kan ke psikologis ya gitu. Ya. Kita tuh akan jadi gak percaya diri atau rasa pede kita tuh akan turun gitu. Itu kan pasti akan berdampak ya ke sosial kita. Kita mau ngapa-ngapain jadi takut, jadi gak percaya diri. Terus quarter life crisis ini, Fadil, itu tuh juga bisa menyebabkan muncul rasa takut kegagalan gitu. Misalnya nih kita mau daftar sebuah internship atau kita mau daftar kerja, itu tuh kita udah mikirin, aduh gimana ya, takut gagal nih, udah siap padahal, tapi aku tetap takut. Nah, itu kan ngaruh banget ya ke sosial maupun karir kita ke depannya gitu. Dan juga si quarter life crisis ini tuh sangat-sangat mempengaruhi kita untuk bisa mengambil keputusan yang tepat. Kenapa? Karena ya itu kita udah dihantui rasa takut gagal, kita juga ngerasa diri kita ini gak punya banyak kemampuan. Akhirnya kita tuh jadi sangat bingung dan ragu untuk bisa mengambil keputusan yang tepat gitu Kak Fadil. Nah itu making decision juga menjadi salah satu apa ya, banyak sekali yang diperbincangkan ya Kak Nana ya. Iya, betul. Benar-benar. Tapi sebenarnya dari making decision itu juga ngaruh dari ini nggak sih Kak menurut Kak Nana?
apa ya, bisa dibilang inner child atau dari background keluarganya akhirnya dia nggak bisa, ada nih orang mungkin kayak dia sudah besar tapi akhirnya nggak bisa making decision gitu. Yes, betul. Memang kalau terkait dengan pengambilan keputusan itu banyak faktor ya yang bisa mempengaruhi seseorang untuk bisa akhirnya dia mengambil keputusan tertentu. Memang mungkin ada kaitannya dengan inner child atau pola pengasuhan gitu bisa jadi. Cuman kan itu tiap orang beda-beda gitu. Cuman kalau kaitannya dengan quarter life crisis untuk bisa mempengaruhi seseorang dalam mengambil keputusan itu juga bisa banget gitu, karena kan dia sedang berada di posisi krisis yang akhirnya menyebabkan dia tuh serba goyah gitu ya, kayak terombang ambing. Dia mau ngambil keputusan seperti apapun itu tuh rasanya susah banget gitu, karena dia nggak yakin sama diri sendiri. Dia juga lagi ada di dalam posisi yang stres, cemas, dan juga takut gitu sih. Oke, bener, setuju banget. Banyak sekali faktornya, jadi ketika udah ngomongin mental health gitu, banyak faktor yang Betul, nggak mempengaruhi. bisa faktor aja, iya benar. Betul, oke, siap. Nah, kalau dari Kanana sendiri gitu, kira-kira manfaat atau hikmah apa sih yang bisa kita ambil, Kak, dari quarter life crisis ini, Kak? Nah, sebenarnya kalau kita lagi ngalamin quarter life crisis dan kita bisa merespon krisis itu dengan positif, itu tuh justru akan berdampak positif ya, karena aku ngerasanya ya dari pengalaman pribadi aku gitu ya, kayak aku lagi ada di posisi saat ini aku baru aja selesai kerja kontrak itu bulan yang lalu. Dan memang aku mau niatkan untuk fokus studi lanjut gitu. Jadi aku lagi ada di posisi aku ada kerjaan apapun nih gitu, selain belajar. Nah, tapi tentunya dong aku di masa quarter life crisis dong tentu. Walaupun aku anak psikologi gitu ya, aku tetap ngerasain hal itu gitu. Nah, tapi aku berusaha untuk merespon fase ini dengan positif. Gimana caranya? Aku mencoba untuk mikirin nih apa sih yang bisa aku lakukan gitu ya, karena aku anaknya nggak bisa diam. Akhirnya aku mencoba untuk membuat sesuatu yang baru. Aku menciptakan membuat sesuatu yang aku senangi gitu. Jadi aku belajar membuat misalnya candle gitu ya, biar aku tuh tetap ada kerjaan dan nggak stuck di pikiran kayak aduh aku nggak bisa ngapa-ngapain, aduh hidupku kok gini-gini aja gitu. Jadi aku justru mau untuk improve gitu, walaupun ya mungkin nggak sejalan dengan apa yang udah aku pelajari, tapi itu bisa membuat aku happy dan bisa ngalihin pikiran aku, ya it's okay, aku tetap jalan itu secara positif gitu. Jadi mungkin aku mau nambahin juga nih Kak Fadil, salah satu bahasan yang menarik gitu ya di quarter life crisis ini tuh juga ada fase-fasenya gitu. Nah, mungkin kalau teman-teman ngerasa aduh aku kayaknya nih lagi ada di fase quarter life crisis nih. Nah, mungkin teman-teman lagi ada di fase pertama quarter life crisis. Apa sih fase pertamanya? Itu yang pertama adalah rasa terjebak gitu. Teman-teman ngerasa bosen banget nih sama kebiasaan teman-teman yang monoton, yang gitu-gitu aja. Akhirnya teman-teman pengen untuk bisa mencari kebiasaan baru. Nah, kalau teman-teman udah mulai ngerasa seperti itu, teman-teman akan masuk ke fase kedua, yaitu rasa ingin bebas. Teman-teman pengen bebas dari kebiasaan lama yang membosankan itu tadi. Nah, habis itu teman-teman akan masuk ke fase ketiga, yaitu memilih untuk melepaskan gitu. Lalu setelah memilih untuk melepaskan, teman-teman akan masuk ke fase keempat, yaitu menata ulang. Teman-teman mulai mencari kebiasaan-kebiasaan baru atau rutinitas baru yang akhirnya masuk ke fase 5, yaitu menjalani hal baru. Nah, tapi mungkin yang mau aku highlight di sini adalah kalau kaitannya dengan pekerjaan gitu ya. Aduh aku bosen nih, kerjaanku kok gini-gini aja gitu. Nah, mungkin aku bisa nih ngikutin fase-fase yang aku sebutin gitu. Gak semudah itu juga ya, karena yang namanya cari kerja sekarang kan susah ya teman-teman. Jadi mungkin teman-teman bisa apa ya istilahnya, improve lagi nih apa yang bisa aku lakukan biar
nggak bosen di kerjaan gitu. Jadi bukan berarti teman-teman harus keluar dari kerjaan, ingin bebas dari kerjaan gitu ya. Mungkin teman-teman bisa mengubah kebiasaan-kebiasaan di tempat kerjanya itu gitu. Bukan main resign gitu. Enggak juga ya teman-teman gitu. Setuju banget itu yang terakhir, sifat avoiding itu ya, Kak Nana. Karena Betul-betul. Karena banyak banget loh sekarang yang aku rasakan gitu ya, ketika mereka mungkin berasa bosen gitu. Ini beda mungkin dari toxic gitu ya, tapi lebih ke bosen gitu. Akhirnya mereka avoid gitu. Padahal tadi sempat yang disebut dimention Kanana bahwa kita bisa coba cari yang lain gitu. Apa nih yang bisa gue gali terus gitu. Yes, betul banget. Betul, dan ternyata juga ada fase-fasenya nih guys, di bagian quarter life crisis itu sendiri. Menarik banget topik kita, ya ampun, karena ini sebenarnya topik-topik yang keren banget gitu ya, apalagi buat yang early 20 gitu, ketika mereka nggak tahu harus ngapain, dan ketika mereka mungkin belum terlalu kenal dengan diri mereka dan masih membandingkan timeline hidupnya dengan orang lain, ini akan menghantam dirinya sangat keras ya Kak. Betul banget. Oke, sip. Nah, ini udah mau di penghujung acara aja nih Kak Nana. Mungkin sedikit kali Kak Nana bisa kasih closing statement buat para puan di luar sana, anak-anak muda perempuan gitu ya. Gimana sih caranya biar nggak quarter life crisis, gimana caranya tetap punya positive mindset, dan ternyata is okay loh buat nge-mute temen. Silahkan Kak. Oke, thank you. Closing statement dari aku ya. Tadi sempat juga di-mention sama Kak Fadil, setiap orang itu punya timeline-nya masing-masing, teman-teman. Jadi yang mau aku highlight di sini adalah silahkan teman-teman bikin timeline teman-teman masing-masing dan fokus di situ. Stop ngebandingin diri sama orang lain, karena itu nggak akan ada ujungnya dan akan buat diri kita sendiri yang bakalan capek, entah itu secara emosi, kita juga ngebuang-buang waktu gitu ya untuk ngebandingin diri sama orang lain gitu. Dan ketika kita ngerasa aku lagi ada di fase quarter life crisis nih, it's okay teman-teman kalau teman-teman lagi ada di fase itu. Tapi yang aku harapkan adalah teman-teman bisa merespon fase itu dengan positif. Jadikan quarter life crisis itu sebagai batu loncatan teman-teman untuk bisa kembali lagi bersemangat, bermotivasi untuk bisa mencapai keinginan dan juga tujuan teman-teman. Itu aja dari aku, Kak Fadil. Thank you. Thank you so much Kak Nana, keren banget dan seru banget kita ngobrol-ngobrol mengenai quarter life crisis ini. Untuk puan di luar sana, kamu kalau juga sedang merasakan quarter life crisis, semoga mendengarkan ini menjadi pencerah dalam hidupmu guys, dan jangan lupa juga nih untuk kalau tadi lagi bimbang dengan kehidupan, bisa langsung follow soulhealer.id, dan itu platformnya yang dibuat Kak Nana nih, kakak kece kita ini hari ini yang bahas mengenai CQLC ini. Thank you so much ya Kak Nana atas pemaparannya. Makasih juga Kak Fadil atas kesempatannya. Senang banget bisa ketemu teman-teman baru di sini, khususnya juga teman-teman dari Puan Bisa gitu ya. Semoga apa yang udah aku sampaikan dan didengarkan oleh teman-teman ini bisa memberikan manfaat nih buat banyak orang gitu. Thank you. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Thank you Kak Nana. Oke, sekian Puanversation kita kali ini. Jangan lupa cek episode Puanversation dan jurnal Puan lainnya yang gak kalah seru dan bermanfaat. And don't forget to follow our social media, mulai dari Instagram, YouTube, Spotify, dan Telegram Puan Bisa. So, see you di episode selanjutnya. Bye!